Masjid Agung Manonjaya salah satu hasanah jejak perkembangan Islam di Jawa Barat. Masjid yang berada di Kecamatan Manonjaya merupakan masjid tertua di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang dibangun pada tahun 1837. Sebelum menjadi sebuah masjid agung yang besar dan megah, masjid ini hanyalah berupa surau kecil. Masjid ini dibangun pada zaman masa pemerintahan Bupati Sukapura. Pada 1832, ada pemindahan ibu kota dari Lewiloa, Sukaraja ke wilayah Harjawinangun, Manonjaya. Setelah perpindahan ibu kota, di lokasi yang saat ini dibangun Masjid Agung Manonjaya inilah terdapat sebuah surau kecil. Sehingga dipastikan surau ini sudah berada di lokasi sebelum perpindahan ibu kota. Pembangunan Masjid Agung Manonjaya berada di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Danuningrat. Pada 1889, dibangunlah sebuah ruang tambahan di Masjid Agung Manonjaya oleh Raden Tumenggung Wirahadiningrat. Pada pembangunan yang kedua tersebut, Masjid Manonjaya mendapatkan tambahan berupa koridor dan selasar, serta dua menara masjid di sebelah timur. Di antara menara masjid terdapat mustaka atau menara lagi yang terbuat dari tanah liat hasil pengrajin dari kawasan Banjarsari. Penerapan Masjid Agung Manonjaya sebagai bangunan cagar budaya diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, tepatnya pada tahun 1999. Arsitektur bangunannya juga dipertahankan hingga saat ini, yang mana arsitektur tersebut berupa 61 tiang penyangga beserta koridor dan selasar khas yang dimiliki Masjid Agung Manonjaya. Masjid Agung Manonjaya adalah masjid yang bersejarah. Itu pada zaman masa pemerintahan Ibu Kota Sukapura waktu itu. Kebetulan pada waktu 1832 ada perpindahan ibu kota yang asalnya dari Sukaraja, Lewiloa ke Harjawinangun, Manonjaya sekarang ini. Singkat cerita, di Harjawinangun sudah ada masjid berbentuk surau kecil. Waktu itu ada perkembangan pemerintahan karena perpindahan. Nah, pada waktu tahun 1832 dibangunlah masjid yang bernama Masjid Agung Manonjaya. Namun dalam skala kecil. Pada waktu itu yang bangun adalah Raden Tumenggung Danuningrat. Lalu ada bangunan tambahan. Sekarang pada tahun itu masjid mengadakan bangunan tambahan pada tahun 1889. Yang pada waktu itu adalah dibangun atau didirikan pada waktu bangunan tambahan itu adalah oleh Raden Arya Wirahadiningrat pada tahun 1889. Yang berbentuk adalah terdapat ada koridor masjid atau selasar masjid, ditambah dua buah menara kembar yang berada di depan pintu masuk masjid, yaitu sebelah timur. Di situ ada Balai Nyungcung yang berada di menara kembar tersebut. Kenapa Balai Nyungcung? Karena pada waktu itu sekitar tahun 1960-an Balai Nyungcung itu atau menara kembar itu dipakai sebagai sarana akad pertikahan karena belum ada sarana kantor urusan agama. Waktu itu belum ada. Jadi sampai sekarang melekat menara kembar tersebut adalah sering disebut Balai Nyungcung. Lalu di antara menara kembar terdapat pustaka atau menara lagi, itu adalah terbuat daripada tanah liat, hasil pengrajin daripada kawasan Banjarsari. Dan menurut cerita bahwa menara tersebut singkat cerita terbuat dari tanah liat, itu sama beratap tumpang bersusun 3. Jadi momolan tersebut adalah ada 3 pasang, ada 3 umpak atau undakan, yang mana
bisa dipisah-pisahkan. Itu yang lebih menariknya. Ini adalah sebagai bangunan cagar budaya sekaligus sebagai living monument karena masih digunakan sebagai aktivitas sarana keagamaan atau ritual keagamaan seperti pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Memang masjid ini dipertahankan karena dilindungi oleh Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya. Oleh sebab itu, arsitektur atau ornamen-ornamen yang ada di masjid ini mempertahankan keberadaannya karena yaitu tadi dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Pemeliharaan Budaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.